Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menceritakan biografi dan karomah dari Habib Soleh Tanggul, seorang Habib dan wali yang sangat masyhur. Namun sebelum melanjutkan, alangkah baiknya jika Anda like, subscribe, share dan komen, agar channel ini dapat berkembang. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, lahir di desa Korbah Bakarman, Hadramaut, Yaman. Beliau lahir pada 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 5 November tahun 1895 Masehi. Habib Soleh lahir dari keluarga seorang ulama sufi yang juga bekerja sebagai pedagang di Hadramaut. Ayahnya bernama Al-Habib Muhsin bin Hamid, sedangkan ibunya bernama Aisyah. Sejak kecil beliau sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikan yang diajarkan oleh Habib Muhsin, ayah Habib Soleh, yakni mulai dari pendidikan dasar Islam, seperti dalam melaksanakan suatu praktik keagamaan dalam beribadah berdasarkan ajaran Rasulullah. Di samping itu beliau juga mengerjakan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau juga menimba pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan Asy-Syaikh Said Bamudij di Wadi Amet Hadramaut. Pengaruh dari disiplin dalam mencari ilmu yang diajarkan oleh ayah Habib Soleh membentuk beliau menjadi sosok pecinta ilmu. Sejak muda beliau gemar mengunjungi dan menimba ilmu dari para dai dan ulama terkemuka. Dalam buku 17 Habaib paling berpengaruh di Indonesia, Habib Soleh bertemu beberapa habaib terkemuka, di mana dia menggali banyak ilmu dan bertukar informasi. Di antaranya adalah Habib Abdullah bin Muhammad Assegaf, Gresik; Habib Husain Hadi Al-Hamid Probolinggo; Al-Habib Hamid bin Imam Al-Habib Muhammad bin Salim Malang; Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, putra dari Habib Ali Kuitang, Jakarta. Perjalanan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Soleh Tanggul, berasal dari Hadramaut. Beliau pertama kali melakukan dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi, dan kemudian menetap di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Pada saat usianya 26 tahun, yaitu pada bulan ke-6 tahun 1921 Masehi, dengan ditemani Asy-Syaikh Al-Fadil As-Soleh Salim bin Ahmad Al-Askari, Habib Soleh meninggalkan Hadramaut menuju Indonesia. Mereka berdua singgah di Jakarta untuk beberapa saat, kemudian menuju ke Lumajang di kediaman sepupunya yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Habib Soleh menetap di Lumajang untuk beberapa lama, kemudian pindah ke Tanggul dan akhirnya menetap di sana hingga akhir hayatnya. Di Tanggul Habib Soleh mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Riyadus Sholihin, bermula dari hadiah sebidang tanah dari seorang muhibin almarhum Haji Abdur Rasyid kepada Habib Soleh, yang kemudian diwakafkan dan didirikan masjid di atasnya. Habib Soleh juga terkenal sebagai seorang sastrawan yang handal. Semasa hidupnya beliau gemar melantunkan syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syair-syair tersebut dirangkai oleh salah satu muridnya bernama Ustadz Abdullah Zahir. Setelah dirangkai, syair-syair tersebut lalu dibukukan dan diberi nama Diwan Al-Ishqi Was Sofa fi Mahabati Al-Habib Al-Mustafa, yang memiliki arti antologi asmara nan suci tentang cinta Nabi terkasih Al-Mustafa. Beliau Habib Soleh memiliki kebiasaan menjamu tamu-tamunya tanpa pandang kelas. Semuanya dilayani dengan baik dan ramah, bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur untuk keperluan tamu-tamunya. Ketika para tamu tidur nyenyak, Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka dan meletakkan obat nyamuk bakar, agar semua tamu terhindar dari gigitan nyamuk. Saat fajar menyingsing, beliau memberi makan kambing dengan kulit pisang. Bahkan ikan di kamar mandinya pun tak luput dari perhatian belas kasihnya, termasuk semut yang ada di kediaman mulianya tak lepas dari perhatiannya dengan taburan gula sebagai makanannya. Beliau sangat luar biasa kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah sholawat mansub. Habib Soleh wafat di Tanggul ketika senja pada hari Sabtu, tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober tahun 1976 Masehi. Beliau wafat setelah berwudu dan sebelum sempat melaksanakan salat maghrib. Beliau dimakamkan pada hari Minggu, 9 Syawal 1396 Hijriah, setelah salat zuhur di samping kiblat Masjid Riyadus Sholihin. Dan berikut ini adalah kisah-kisah dan karomah dari Habib Soleh Tanggul yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihi salam. Mengisahkan tentang Habib Soleh Tanggul tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan dirinya dengan Nabi Khidir alaihi salam.
Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang-orang masih memanggilnya Yik, kependekan dari kata Sayyid, yang artinya Tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Suatu ketika Yik Soleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis meminta uang. Yik Soleh yang sebenarnya membawa 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimilikinya. Pengemis itu pun pergi. Tetapi kemudian datang dan minta uang lagi, karena dijawab tidak ada. Ia pergi lagi. Tetapi lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, yang 10 rupiah di saku kamu. Seketika Yik Soleh merasakan ada yang aneh, lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu, menurut beberapa kitab klasik, adalah ciri fisik Nabi Khidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Yik Soleh, sambil berkata, Anda pasti Nabi Khidir, maka mohon doakan saya. Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seorang yang berpakaian serba hitam dan meminta Yik Soleh untuk menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena di sekitar sana tidak ada yang bernama Habib Soleh, maka dijawablah tidak ada, karena orang itu menekankan ada. Yik Soleh menjawab, di daerah sini tidak ada yang bernama Habib Soleh. Yang ada Soleh, yaitu saya sendiri ini. Lalu orang tersebut berkata, kalau begitu Andalah yang saya cari. Jawab orang itu lalu pergi, membuat Yik Soleh tercengang. Sejak itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahmi, sampai minta berkah doa, tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Mantan Wakil Presiden Adam Malik adalah satu dari sekian pejabat yang sering sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau, jika Habib Soleh ke Jakarta, penjemputnya sangat banyak, melebihi penjemputan Presiden, ujar Kiai Haji Abdillah yang mengenal dengan baik Habib Soleh. Yang kedua, mengobati putri Raja Saudi. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Makkah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu, Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur, karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja, sang Raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tetapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang Raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Musin Al-Hamid atau akrab disapa dengan Habib Soleh Tanggul. Sang Raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh Tanggul supaya berkenan datang ke Arab Saudi. Kemudian Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang Raja. Sang Raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan Raja, Habib Soleh ngobrol santai terlebih dulu dengan Sayyid Alawi, baru kemudian menghadap sang Raja. Saat itu anak sang Saja sudah bersiap dan duduk di kursi kebesarannya. Kemudian Habib Soleh mendatangi anak itu, kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sambil berkata, "Bekher ente, insya Allah bekher." Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini, ana pingin ke tempat antum saja." Sang Raja Arab yang mendengar ucapan itu langsung berkata, "Ya Habib Alawi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Sayyid Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lubang yang ada di pinggang ketutup berubah ke belakang sebagaimana manusia normal lainnya. "Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh." Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Soleh sebagai imbalan. Namun beliau menolaknya dan berkata, "Simpan saja emasmu, ana lebih kaya dari ente, kalau perlu ana yang kasih ente," jawab Habib Soleh. Kemudian raja berkata, "Ya Habib Soleh, ana punya anak perempuan, kalau mau putri ana, akan saya nikahkan denganmu lalu antum aku beri jabatan tinggi di sini," kata sang raja. "Simpan saja putri ente, ana punya Syarifah di rumah, ana gak butuh jabatan dari ente, ana sudah punya jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Sayyid Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi.
"Iya Habib Soleh, kita di Hadramaut punya saudara-saudara yang susah. Ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana." Habib Soleh akhirnya menerima saran Sayyid Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Karena kisah ini, Habib Soleh Tanggul di Hadramaut sana dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia karena sering membantu saudara-saudaranya yang ada di Hadramaut. Yang ketiga, mujarabnya doa beliau. Pernah di sebuah desa terjadi wabah penyakit ganas, yaitu orang sakit sore keesokan paginya mati dan bila paginya sakit maka sorenya mati. Orang-orang menyebutnya penyakit pagebluk. Akhirnya ada seorang penduduk desa yang datang ke Tanggul membawa sebotol air agar didoakan Habib Soleh. Ajaib, setelah meminum air barokah dari Habib Soleh itu, ia langsung sembuh total dari penyakitnya. Berita kesembuhannya pun tersebar ke seantero desa. Keesokan harinya masyarakat desa sebanyak 3 truk datang ke kediaman Habib Soleh untuk meminta air barokah. Habib Soleh tentu kaget dan bingung. Ada apa orang sebanyak itu datang ke rumahnya? Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, Habib Soleh memanggil perwakilan penduduk desa itu. "Begini saja, di desa kalian ada danau?" tanya Habib Soleh. "Ada Bib," jawab mereka kompak. Habib lalu mengambil secarik kertas, menuliskan sesuatu. Kemudian menggulungnya lalu berkata, "Ini kertas lemparkan di danau, nanti semua penduduk suruh minum dari situ." Kemudian mereka berkata, "Baik Bib." Mereka lalu pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Soleh. Dan benar saja, semua penduduk yang minum dari air danau itu sembuh dan sehat walafiat, tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan itu. Lurah desa takjub sekaligus penasaran apa tulisan di balik kertas ajaib itu. Lalu ia pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu. Ia membukanya dan mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya. Dan ternyata, yang ditulis dalam kertas itu bukan raja-raja Arab atau semacamnya. Di situ hanya terdapat sebuah tulisan Latin yang berbunyi, "Selamat tinggal penyakit." Lurah desa pun semakin takjub dengan karomah Habib Soleh itu. Yang keempat, mendoakan nelayan. Suatu ketika, Habib Soleh didatangi oleh seorang pemuda yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Pemuda tersebut menceritakan kepada Habib Soleh dan minta didoakan agar mendapat tangkapan ikan yang sangat besar biar bisa dijual mahal. Katanya dengan logat Madura, "Bib, doakan saya Bib, semoga nanti malam mancing dapat ikan yang gede Bib. Ayo Bib, angkat tangannya Bib, doakan saya." Kemudian Habib Soleh menjawab, "Kan lebih baik kecil-kecil tapi setiap hari. Dikit-dikit bersyukur nanti Allah pasti tambah lagi. Bosan saya Bib, masak tiap hari kecil-kecil terus. Sekali-kali yang besar, Bib." Karena dipaksa Habib pun mengangkat tangannya, "Semoga Allah beri ente ikan yang besar, amin." Alangkah senangnya pemuda tersebut. Setelah mencium tangan Habib ia pun pergi langsung melaut pada malam harinya. Namun Masya Allah, betul hari itu ia mendapat ikan yang sangat besar tapi ia tak mau ambil. Cepat-cepat ia kembali ke darat, dan abis subuh ia datangi lagi rumah Habib Soleh agar membatalkan permohonannya itu kepada Allah. Sambil ketakutan dan masih gemetaran ia menyampaikan ceritanya. "Sudah Bib, susah Bib, batal Bib, jangan berdoa lagi Bib." "Kenapa?" tanya Habib Soleh. "Saya saat mau tarik pancing yang pertama kali nongol matanya Bib, matanya itu sebesar nampan. Ampun Bib, matanya aja sudah sak perahu saya Bib, lebih baik saya syukur dah dengan yang kecil-kecil saja Bib." Kemudian Habib Soleh hanya tersenyum saja. Yang kelima, keberkahan foto Habib Soleh. Cerita ini pernah diutarakan oleh Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Dulu, ada pecinta Habib Soleh di daerah Ampel, Surabaya. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul dan setiap ia melihat foto tersebut selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Semoga ia mendapatkan uang yang ia butuhkan. Hal itu dilakukannya berkali-kali, sampai pada akhirnya, Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Mereka datang membawa hadiah untuk Habib sejumlah uang yang banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada para pejabat yang hadir di rumahnya, "Coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta, dan serahkan uang itu kepada Fulan yang rumahnya di daerah Ampel, Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya. Hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali." Waktu itu Habib Soleh meminta kepada putranya, yaitu Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, untuk menulis alamatnya, dan surat kepada si penerima uangnya. Tidak lama utusan pejabat itu sampai di rumah orang yang dimaksud Habib Soleh, lalu menyerahkan uang tersebut sebagaimana arahan Habib.
Orang tersebut jatuh tersungkur sambil berucap Alhamdulillah, barakah cucu Rasulullah. Lalu ia buka surat dari Habib Soleh yang isinya, uang ini yang kau butuhkan sebagaimana permintaanmu kepada Allah di saat memandang gambarku. Yang keenam, pertemuan Habib Soleh dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu. Al-Kisah ketika guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berkunjung ke kediaman Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Pada waktu itu beliau ditemani Ustadz Abdullah Abdun pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang dan juga murid-murid guru tua lainnya. Malam itu beliau dan beberapa santrinya tidak bertemu dengan Habib Soleh Tanggul. Akhirnya beliau putuskan untuk menginap di kota Tanggul. Pagi harinya beliau beserta murid-muridnya langsung bertemu dengan Habib Soleh dan bercengkrama tentang kalam salaf-salaf Bani Alawi. Lalu beliau semua makan bersama. Singkat cerita, maka Al-Habib Muhammad Al-Bahar datuknya Wan Sehan Sang Wali Majdub menyenandungkan qasidah Nabi dengan suara yang teramat merdu sekali disertai tetabuhan marawis dan gendang hajir. Kemudian guru tua Palu Sulawesi Tengah Al-Alim Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menari Zafin bersama-sama yang lainnya. Suasana semakin riuh ramai dengan hentakan hajir marawis alunan Jafin kesenangan para saada Bani Alawi. Kemudian guru tua menarik tangan Habib Soleh Tanggul untuk berdiri dan menari Jafin bersamanya, dan Al-Habib Soleh Tanggul memainkan samar khas Hadromi. Subhanallah wa Masya Allah, ketika Habib Soleh main samar, foto-foto wali Allah yang berada di alam barzah, yang menempel di dinding rumahnya Habib Soleh Tanggul semua berterbangan ikut joget hingga banyak yang menyaksikan pingsan dan berteriak Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, ucap orang-orang yang melihat kejadian tersebut. Hingga Habib Soleh dan guru tua Palu Habib Idrus berkata, penduduk barzah juga ikut gembira atas pertemuan kami berdua. Hingga dihentikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Bahar yang merupakan kakeknya Wan Sehan. Lalu Habib Soleh waktu itu filhal dalam keadaan fanafilah, hingga beliau disadarkan oleh guru tua Sulawesi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Setelah disadarkan oleh Habib Muhammad Al-Bahar dan Habib Idrus Al-Jufri, maka kembalilah foto-foto wali-wali Allah yang sudah wafat ke tempatnya masing-masing. Kisah ini diceritakan langsung oleh saksi mata kejadian yaitu Waliyah Syarifah Hababah Hadijah binti Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Yang ketujuh, berkat menghadiri Haul Habib Soleh. Setiap tahun di minggu kedua bulan Syawal, ribuan orang akan tumpah ruah ke jalan untuk memperingati perayaan Haul Akbar Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul, Jawa Timur. Ada seorang jamaah berasal dari Madura yang ingin hadir ke sana. Ketika sampai di sana, beliau melihat ribuan orang yang hadir memadati tempat acara untuk menghadiri acara haul tersebut. Ketika acara haul selesai, sudah seperti biasa, panitia mengeluarkan hidangan nasi kebuli untuk para jamaah yang hadir. Karena banyaknya jamaah yang hadir sehingga nasi kebuli banyak yang tumpah dan jatuh ke tanah. Lalu si orang Madura tersebut mengambil plastik untuk memunguti nasi kebuli yang berserakan jatuh ke tanah tersebut. Setelah selesai pulanglah orang Madura tadi ke rumahnya. Sesampai di rumah si Madura tadi membuka plastik yang berisi nasi kebuli yang dia ambil waktu acara haul Habib Soleh Tanggul. Nasi kebuli itu disebar ke ladang sawah miliknya. Beberapa bulan kemudian, sawah ladang itu menghasilkan panen yang banyak dan kualitas yang jauh lebih baik dari musim sebelumnya. Yang selanjutnya, karomah Habib Soleh Tanggul dan nakalnya 3 Are Surabaya. Sore itu 3 anak muda berlari ke arah stasiun Tanggul Jember dengan harapan supaya tidak tertinggal kereta api Jember Surabaya. Namun usaha mereka sia-sia, karena ternyata kereta api telah meninggalkannya. "Duh, bagaimana ini, kita ketinggalan kereta," ucap Gitok sambil menyibak rambut gondrongnya, "percuma berlari sampai bikin haus," imbuhnya. "Ya sabar, setelah ini kita nyari tempat buat istirahat," kata Benu. Sejurus kemudian, pandangan mata mereka tertuju ke arah masjid di stasiun Tanggul Jember. Masjid tersebut bersebelahan dengan stasiun Tanggul, bercorak tradisional, itu ada masjid, "Yuk ke sana," ajak Mamat. Mereka bertiga pun bertolak ke arah masjid. Sesampainya di masjid, Mamat mengajak kedua temannya untuk menunaikan sholat asyar. Setelah selesai, mereka merebahkan kaki. Sayup-sayup terdengar suara ngaji dari balik masjid. Mamat dengan sigap mencoba mencari sumber suara itu. Kalau terdengar suara ngaji tartil, biasanya masih memiliki hubungan dengan pesantren, kata Mamat. Mamat mengintip dari lubang angin masjid. Tampak seorang lelaki dengan khusyuk sedang membaca Al-Quran di samping makam. Kemudian Mamat mengernyitkan dahi sambil membatin, "Makam siapa gerangan? Kok sampai ada peziarah khusyuk baca Al-Quran?"
Pasti makam seorang ulama. Sorot mata Mamat terhenti pada tulisan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Sejenak ia berpikir, siapa Habib Soleh ini? Aku kok belum pernah dengar. Kebetulan Mamat, Benu dan Gitok pada waktu itu kehabisan bekal. Uang untuk beli tiket kereta api menyisakan rokok Samsu 2 batang dan 2 es teh bungkus plastik diikat karet kuning. Mamat tiba-tiba teringat dawuh, siapa saja yang membaca Yasin 3 kali, dia tidak akan kelaparan. Ia pun berinisiatif mengajak Benu dan Gitok membaca Yasin di makam Habib Soleh. Teman-teman, ayo ke pesarean, ini ternyata makamnya Habib Soleh. Saya sendiri belum mengerti siapa beliau, pokoknya hayuk membaca Yasin 3 kali. Kalau memang Habib Soleh ini waliullah, masak tega membiarkan kita kelaparan seperti ini, kata Mamat. Setelah merampungkan bacaan Yasin, Mamat bertanya kepada kedua sahabatnya, bagaimana sudah tidak merasa lapar tuh? Gitok menjawab, tambah lapar. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan tertawa di serambi masjid agar dapat menahan rasa lapar dan haus. Tak terasa jelang maghrib, sisa uang dibelikan es teh bungkus untuk menahan lapar. Azan berkumandang, mereka bersiap sholat berjamaah. Es teh yang dibeli tadi ditaruh dekat tiang masjid. Seusai salat dan wiritan, mereka bertegur sapa, bincang ringan dengan takmir masjid. Tiba-tiba Gitok teringat es teh yang ditaruh dekat tiang masjid. Buru-buru ia ambil. Ternyata es teh dikerubung semut, apes tenan. Tak lama berselang, datanglah takmir masjid. Kemudian tanpa disangka dia mengajak ketiga pemuda gondrong tadi ke warung. Hai, antum sudah makan belum? Tanya takmir. Belum, yik, sahut Benu. Ayo, makan, katanya. Mereka seolah tidak percaya tiba-tiba diajak makan. Bahkan ajaibnya semalaman mereka makan 3 kali. Isya, rawon, jam 12 malam empal berkatan. Pagi hari, saat akan berangkat naik kereta api, sarapan ketan bubuk plus wedang kopi, kesemua itu dijamu oleh takmir masjid pesarean Habib Soleh Tanggul yang ternyata masih zuriyahnya. Mamat tercenung dan berpikir, apakah ini salah satu karomah Habib Soleh melalui zuriyahnya? Sesampainya di rumah Surabaya, Mamat secepat kilat membuka album foto koleksi pribadi. Sebagai kolektor foto habaib dan muhibin ulama Nusantara, Mamat seolah dibisiki agar membuka album foto ulama yang dicetak sebarkan oleh Gus Arifin Bratang dan poster habaib. Bagai disambar petir di siang bolong, Mamat terperanjat. Ternyata di dalam album koleksi foto terdapat foto khusus Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang selama ini tersimpan dengan rapi. Mamat seketika itu juga kirim Al-Fatihah kepada Habib Soleh Tanggul dan tidak meragukan kewaliannya. Demikianlah sedikit kisah dari Habib Soleh Tanggul. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.